kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kinetika enzim, yang mana ini adalah matkul biokimia. Berikut adalah nama anggota-anggota kami. Yang pertama, Profesor Panja Manik dengan akhiran NIM 032. Lalu yang kedua, Rista Rizky Awalin dengan akhiran NIM 040. Lalu yang ketiga, Laila Maharani dengan akhiran NIM 048. Lalu yang keempat, Linggar Ordelia dengan akhiran NIM 032. Lalu yang kelima, M. Najamuddin Rawi dengan akhiran NIM 038. Lalu yang keenam, Maharani Maryam Kabakoran dengan akhiran NIM 038. Lalu yang terakhir itu Cahaya Putri Saskia dengan akhiran NIM 040. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari pengertian dari enzim itu sendiri. Jadi, enzim ini adalah protein yang berperan sebagai katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia tanpa mengalami perubahan yang permanen. Nah, enzim ini itu penting dalam metabolisme, mulai dari pencernaan, respirasi, hingga pembentukan senyawa kompleks, sehingga kehidupan ini tidak dapat berulang efisien tanpa adanya enzim. Nah, pemahaman kinetika enzim ini penting karena berhubungan dengan laju reaksi, faktor lingkungan yang mempengaruhi, serta penerapannya dalam bioteknologi, kesehatan industri, dan lingkungan. Nah, untuk struktur enzim ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu ada bagian protein yang biasanya disebut apoenzim, lalu bagian non-protein ini tuh berupa kofaktor atau koenzim. Nah, gabungan keduanya ini, bagian protein dan bagian non-protein ini disebut holoenzim. Nah, untuk struktur enzimnya sendiri ini ada apoenzim, yaitu bagian protein. Nah, dia ini labil terhadap suhu dan pH. Lalu ada kofaktor atau koenzim yang mana ini senyawa organik atau anorganik pendukung. Lalu ada holoenzim yang mana ini tuh kompleks aktif, apoenzim dan kofaktor. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi enzim, enzim sendiri ini tuh kinerjanya dapat berubah sesuai kondisi lingkungan dan konsentrasi. Untuk faktor utamanya ada suhu, pH, konsentrasi substrat, lalu konsentrasi enzim, inhibitor, dan aktivator. Nah, yang pertama ada suhu. Suhu di enzim ini suhu ini sangat mempengaruhi aktivitas enzim, yang mana pada suhu rendah, laju reaksi ini melambat karena gerakan molekul ini berkurang. Namun, jika suhunya terlalu tinggi, struktur protein enzim ini dapat rusak atau denaturasi, sehingga enzim ini tuh kehilangan fungsinya. Nah, oleh sebab itu, enzim ini bekerja optimal hanya pada suhu tertentu yang disebut suhu optimal. Lalu yang kedua ada pH. Ya, mana pH ini berpengaruh besar pada aktivitas enzim. Ya, pH apabila pH-nya yang terlalu asam atau terlalu basa, ini dapat mengubah ionisasi asam amino yang pada sisi aktif enzim sehingga menurunkan efektivitas atau bahkan dapat menyebabkan enzim itu tidak aktif. Nah, enzim ini pada umumnya bekerja pada pH optimum yang mendekati netral agar stabil dan efisien. Yang ketiga ada konsentrasi substrat dan enzim. Lah, konsentrasi substrat ini menentukan kecepatan reaksi. Jika konsentrasi substrat itu meningkat, laju reaksi ini juga meningkat sehingga titik jenuhnya bisa tercapai. Sebaliknya, jika enzim yang tersedia itu terlalu sedikit, reaksinya itu tetap berjalan lambat meskipun substratnya berlimpah. Nah, hal ini tuh menunjukkan pentingnya keseimbangan konsentrasi enzim dalam substrat. Yang keempat ada faktor aktivator dan inhibitor. Aktivator ini adalah molekul yang dapat mempercepat kerja enzim, sementara inhibitor ini molekul yang menurunkan aktivitas enzim. Nah, kedua faktor ini penting karena berperan dalam regulasi proses metabolisme. Nah, adanya aktivator dalam inhibitor ini memungkinkan tubuh mengontrol kapan dan seberapa cepat reaksi tertentu ini berlangsung.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari biokatalisa. Nah, biokatalisa itu artinya percepatan reaksi kimia di air dengan bantuan enzim atau mikroorganisme. Mekanisme ini dipakai untuk menguraikan senyawa organik maupun anorganik yang bisa mencemari air. Nah, dengan begitu kualitas air itu tetap terjaga tanpa menghasilkan limbah berbahaya yang baru. Enzim seperti amilase, lipase, dan protase itu punya peran yang penting. Enzim amilase fungsi untuk menguraikan karbohidrat, lipase yang digunakan untuk memecah lemak, sedangkan protease itu untuk menghancurkan protein. Nah, kerja dari enzim ini tuh bisa menurunkan COD, TSS, bahkan bisa mengurangi jumlah bakteri patogen. Nah, hasilnya ekosistem perairan itu jadi lebih seimbang dan teknologi ini juga tergolong ramah lingkungan. Karena itu, biokatalisa dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk pengelolaan limbah cair. Next. Cara kerja enzim dimulai ketika enzim menempel pada zat target yang disebut substrat di bagian sisi aktifnya. Nah, dari situ itu terbentuk ikatan enzim substrat yang membuat reaksi kimia jadi lebih cepat karena energi yang dibutuhkan itu akan berkurang. Setelah reaksi selesai, enzim akan melepas produk hasil reaksi, sementara enzimnya sendiri itu akan tetap utuh dan bisa dipakai lagi. Di perairan sendiri tuh mekanisme ini sangat bermanfaat karena bisa membantu mengurangi zat pencemar, memperbaiki kualitas air, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Next. Nah, keunggulan dari enzim dibanding katalis kimia itu, enzim itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh katalis kimia, yaitu seperti bekerja secara spesifik terhadap substrat dan tidak menghasilkan limbah yang lebih berbahaya. Nah, dari ini tuh bisa menjadi ramah lingkungan serta residunya itu mudah terurai. Nah, selain itu, enzim itu bisa lebih hemat biaya operasional karena dapat digunakan berkali-kali tanpa kehilangan dari fungsi itu sendiri. Ada kinetika enzim. Kinetika enzim itu merupakan studi yang mempelajari tentang seberapa cepat reaksinya bisa terjadi kalau sama enzim. Faktor apa aja yang bikin reaksinya makin kencang atau malah makin melambat. Jadi di sini kita belajar gimana enzim itu mengubah substrat jadi suatu produk, serta kondisi apa yang bikin enzim ini kerja secara optimal. Nah, biasanya hubungan antara konsentrasi substrat sama kecepatan reaksi itu digambarkan lewat model Michaelis-Menten. Jadi, kalau substratnya makin banyak, kecepatannya juga akan semakin cepat. Tapi itu ada titik jenuhnya. Nah, di sini itu ada dua istilah penting, yaitu KM dan Vmax. KM ini itu menunjukkan seberapa menempel enzim sama substratnya. KM kecil itu berarti dia itu menempel sekali. Terus ada Vmax. Vmax ini kecepatan maksimal reaksi. Jadi walaupun substrat ditambah segunung, reaksinya udah nggak bisa lebih cepat lagi. Nah, kerja enzim itu dipengaruhi juga oleh beberapa hal, misalnya dan inhibitor dan aktivator. Next. Lalu selanjutnya ada model inhibisi enzim. Jadi yang pertama itu inhibisi kompetitif. Di sini inhibisi kompetitif itu akan bersaing langsung sama substrat untuk mengikat sisi aktif enzim. Jadi posisinya itu kayak rebutan kayak gitu. Kalau misal substratnya ditambahin banyak, inhibitornya itu akan kalah. Jadi aktivitas enzim akan balik lagi normal. Lalu efeknya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kayak gitu, KM-nya itu akan naik karena butuh lebih banyak substrat biar bisa
mencapai setengah kecepatan maksimal. Lalu Vmax-nya akan tetap, karena kalau substratnya cukup banyak, enzim masih bisa capai kecepatan maksimal. Lalu ada inhibisi non-kompetitif. Kalau inhibisi non-kompetitif itu beda sama inhibitor yang tadi. Jadi di sini itu substratnya itu nempel di tempat, akibatnya itu nanti bentuk enzimnya akan berubah. Jadi walaupun substrat, aktivitas katalitik enzim itu akan tetap turun. Efek terhadap Vmax dan Km itu, Vmax-nya akan turun karena kecepatan maksimal nggak bisa dicapai lagi. Kalau Km-nya itu dia akan tetap karena afinitas enzim itu akan berubah. Jadi walaupun substrat ditambah, tetap aja sih nggak bisa balik normal. Jenis inhibisi ini sering banget kalau dipakai di regulasi biologi sama pengembangan obat. Lalu yang ketiga ada inhibisi unkompetitif. Jadi inhibisi unkompetitif itu cuma bentuk kompleks antara enzim, substrat, inhibitor yang nggak aktif. Efek terhadap Km dan Vmax itu, kalau Km-nya akan turun karena kompleks antara enzim, substrat itu distabilkan. Jadi seakan afinitas enzim ke substrat itu semakin besar. Kalau Vmax-nya itu akan turun karena efisiensi katalitik secara keseluruhan itu jadi berkurang. Di sini saya akan menjelaskan peranan reaksi enzimatis pada makrobiota di perairan. Reaksi enzimatis memiliki peranan yang besar dalam menentukan efisiensi pemanfaatan pakan, metabolisme energi, dan ketahanan makrobiota terhadap stres lingkungan. Enzim pencernaan seperti protease, amilase, dan lipase berfungsi memecah nutrien agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Enzim imun berperan penting menjaga sistem pertahanan organisme. Berdasarkan penelitian oleh Khairani pada 2025, juga menemukan bahwa penambahan bahan alami pada pakan mampu meningkatkan aktivitas enzim pencernaan sehingga berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan ikan. Kemudian peran enzim dalam metabolisme ikan, krustasea, dan moluska. Enzim sangat berfungsi sentral dalam mengatur metabolisme berbagai makrobiota perairan, termasuk pada ikan. Enzim pencernaan membantu memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi molekul sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Krustasea, misalnya udang, memiliki enzim kinetase untuk mencerna kitin. Para moluska menggunakan enzim proteolitik dan glikosidase dalam menyaring dan menyerap nutrien. Dalam penelitian oleh Dieng et al. Membuktikan bahwa pemberian pakan dengan kombinasi enzim dapat meningkatkan aktivitas pencernaan dan metabolisme energi sehingga pertumbuhan serta performa organisme akuatik menjadi lebih optimal. Kemudian hubungan enzim dengan adaptasi fisiologis makrobiota. Aktivitas enzim bisa berhubungan erat dengan kemampuan adaptasi fisiologis makrobiota perairan terhadap kondisi lingkungan. Ikan kerapu, aktivitas protase mengikuti pola tertentu sesuai jadwal pemberian pakan sehingga efisiensi pemanfaatan nutrien tetap terjaga. Pada ikan salin, pencernaan utama tetap stabil meskipun dipelihara di air tawar, payau, maupun air laut. Hal ini menunjukkan bahwa enzim tidak hanya berperan dalam metabolisme, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga efisiensi energi dan mendukung daya adaptasi organisme pada lingkungan yang berbeda. Baik, selanjutnya ada hubungan nitrogen dengan hukum Michaelis-Menten. Jadi ada konsentrasi nitrogen yang optimal itu kan 5-30 ppm. Jadi laju metabolismenya itu efisien mendekati Vmax. Kemudian produktivitas pertumbuhannya juga maksimal. Kemudian ada konsentrasi nitrogen yang tinggi yaitu 45 ppm, itu terjadi penurunan efisiensi metabolisme dan juga terjadinya efek toksik atau stres oksidatif akibat kelebihan substrat. Next.
Selanjutnya ada parameter kinetika enzim. Jadi di parameter kinetika enzim ini ada dua nilai penting untuk menggambarkan aktivitas enzim, yaitu Km dan Vmax. Untuk Km itu sendiri merupakan konstanta Michaelis yang menunjukkan konsentrasi substrat saat enzim bekerja setengah maksimal. Kemudian nilai yang kecil itu merupakan enzim yang efektif dan butuh lebih sedikit substrat. Kemudian ini menggambarkan afinitas enzim terhadap substrat. Kemudian yang kedua ada Vmax atau laju maksimum, yaitu di mana kecepatan tertinggi enzim mengubah substrat menjadi produk dan juga terjadi saat semua tempat aktif enzim penuh oleh substrat. Terus selanjutnya ada parameter Km dan Vmax. Dalam kinetika enzim, terdapat dua parameter penting yaitu Km atau disebut dengan konstanta Michaelis dan Vmax atau kecepatan maksimum. Km ini menggambarkan seberapa besar afinitas enzim terhadap substrat. Semakin kecil nilai Km-nya, semakin tinggi afinitas enzim tersebut. Vmax menunjukkan kecepatan maksimum yang dapat dicapai enzim pada konsentrasi substrat jenuh. Kedua parameter ini sangat penting untuk menentukan kondisi optimal kerja enzim, baik dalam penelitian maupun aplikasi industri. Misalnya, penentuan Km dan Vmax dapat digunakan dalam formulasi pada ikan atau dalam produksi enzim komersial untuk memastikan reaksi berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada enzim mikrobiota perairan. Jadi enzim mikrobiota perairan ini tuh seperti bakteri dan plankton yang menghasilkan berbagai jenis enzim ekstraseluler yang berperan penting dalam daur ulang materi organik. Nah, enzim-enzim ini antara lain tuh yang memecah protein dan juga glukosidase yang memecah polisakarida dan fosfatase yang membantu pelepasan fosfor dari senyawa organik. Aktivitas dari enzim mikrobiota ini sangat penting dalam siklus nutrien di perairan karena dapat mempercepat proses penguraian bahkan organik yang kompleks menjadi senyawa sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh organisme lain. Dengan demikian, mikrobiota ini tidak hanya menjaga keberlanjutan rantai makanan, tetapi juga membantu menjaga kualitas air di ekosistem perairan. Baik, selanjutnya adalah implikasi aktivitas enzim, di mana aktivitas enzim baik dari mikrobiota maupun makrobiota memiliki implikasi besar terhadap produktivitas dan keberlanjutan ekosistem. Enzim yang dihasilkan mikrobiota mendukung siklus nutrien, sedangkan enzim dari makrobiota berperan dalam pertumbuhan metabolisme dan sistem imun. Dengan demikian, aktivitas enzim tidak hanya penting secara biologis, tetapi juga berdampak pada manajemen perikanan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pemahaman ini menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan serta penerapan bioteknologi di sektor akuatik. Di sini saya memiliki study case, yaitu penelitian pada ikan nila menunjukkan variasi aktivitas enzim pencernaan ketika hidup di 3 habitat yang berbeda, yaitu air tawar, payau, dan laut. Aktivitas amilase ditemukan paling tinggi pada populasi ikan nila yang hidup di laut. Namun secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam aktivitas enzim antar habitat yang menunjukkan kemampuan ikan nila untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Hal ini memberikan gambaran bahwa enzim memiliki peran besar dalam mendukung fleksibilitas fisiologis ikan dalam menghadapi perubahan habitat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil dan berikut juga jurnal-jurnal sumber dari PPT yang kami susun. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami memohon maaf jika ada kesalahan materi ataupun sedikitnya atau kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.